Satu. Disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Duta Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Inilah program belajar online bersama Duta Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Program belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami di acara belajar online di channel YouTube Rumah Belajar Streaming bersama relawan guru tanggap Corona Indonesia. Acara ini didukung oleh PGRI Pusat Jakarta dan juga Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan dan olahraga. Saya Kasno dari SMK Farmasi Samarinda selaku host hari ini, dan alhamdulillah sudah ditemani pemateri selaku host hari ini, dan alhamdulillah sudah ditemani pemateri. Halo Pak, di situ YouTube-nya Pak dimatikan dulu Pak, YouTube-nya. Halo Pak, YouTube-nya dimatikan dulu, terdengar suaranya di sini. Nah, di situ YouTube-nya Pak dimatikan dulu Pak, YouTube-nya. Halo YouTube, Pak, yang nyetel YouTube dimatikan dulu. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah ditemani oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ismanto SPD. Beliau adalah dari SDN Semawung Purworejo, Jawa Tengah. Selamat siang Pak Ismanto. Selamat siang Pak Kasno. Oke, baik. Dan juga narasumber kita atau pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Julius Roma Patandean SPD. Beliau adalah dari SMA 5 Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Kasno, selamat siang Pak Ismanto. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu dan hari ini bisa memberikan berbagi dan lancar-lancar saja begitu Pak ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini silahkan kepada Bapak Ismanto SPD yang selama 1 jam ke depan akan membantu jalannya belajar online bersama Rumah Belajar Live Streaming. Yaitu silahkan Pak Ismanto untuk memandu jalannya belajar online hari ini. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Kasno. Selaku host di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Kasno yang telah memberi waktu pada saya. Saya di sini selaku host. Thank you. Ya, karena ini materi bahasa Inggris. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya dari Purworejo, nama saya Ismanto, SD Negeri Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini saya berkenan menemani ya, beliau Bapak Julius Roma Patandean, SPD, dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Beliau selaku pemateri yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang Rhymes in Song Lyrics. Ya, materi bahasa Inggris kelas 10 atau sampai 11 untuk SMA atau SLTA atau SMK. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini akan berlangsung sekitar 1 jam ke depan dan kita akan membagi menjadi 3 season. Ya, yang pertama yaitu season pemberian materi atau paparan. Nanti dilanjutkan dengan season tanya jawab dan season kesimpulan. Pada season tanya jawab nanti silakan dari para peserta
anak-anak ataupun Bapak Ibu guru di rumah bisa menyampaikan pertanyaan pada beliau, Bapak Julius Roma Patandian, berkisar tentang rhymes in song lyrics. Kiranya untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini demikian. Untuk materi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Julius Roma Patandian. Pada beliau Bapak Julius Roma Patandian, dipersilakan. The time just for you. Thanks. Okay, thank you. Great thanks for Mr. Kasno and Mr. Ismanto. And good afternoon all my students around Indonesia and specifically for students in SMA Negeri 5 Danaraja. This afternoon we are going to learn a bit about rhyme in song lyrics. Yeah, rhyme. Indonesia we recognize as rima. Dalam bahasa Indonesianya rima. Yeah. So rhyme is one of the language parts in a song, and this is one important material for grade 10 and 11, especially for English and also English language and literature subject for program science, social, and language program. Jadi materi ini sebenarnya sama, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 SMA, hanya nomor KD-nya berbeda. Sama-sama berbicara tentang makna lirik lagu terkait kehidupan remaja, sementara pada KD yang kedua yaitu menafsirkan makna lagu lewat unsur kebahasaan yang termuat dalam lirik lagu. Dan pada siang hari ini I chose one of the important one, rhyme. Yeah, but the rhyme particularly specifically used in song lyrics. Jadi pemahaman kita adalah rima ini khusus untuk rima dalam lirik lagu. Yeah. Maybe it has a bit different with rhyme in poem or poem and poetry, but let's recognize the rhyme in the song lyrics. Ya, pada kompetensi dasar di kelas 10 itu ada di KD 49, KD terakhir, menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Sama di bahasa dan sastra Inggrisnya atau bahasa Inggris peminatan. Cuma nomor KD-nya yang beda. Termasuk di kelas 11 juga sama. Ya, dan sastra Inggrisnya. Jadi kita kombinasi, kita satukan. Ya. Oke, Bapak lanjut. Nah, what is a rhyme? Rhyme is a repetition of similar sounds in two or more words. That's the general meaning of rhyme. Pengulangan kata yang mirip di antara dua atau lebih kata. Nah, kata yang dimaksud adalah all of the last word in every song lyrics in one verse. Jadi kata-kata yang dimaksud di sini yang bunyinya sama adalah kata-kata terakhir pada tiap baris lagu dalam sebuah bait lagu. So, next is again, rhyme is a repetition of end sounds in words. Jadi sama saja yang pertama, pengulangan bunyi pada akhir kata. Ya, ada bunyi terakhir di setiap kata dalam lirik lagu itu. Yang sama. Next, rhyme is a neatness of sound at the end of lyrics. Kesamaan bunyi pada akhir tiap lirik atau kesamaan bunyi pada akhir tiap baris lagu. So, we are try to concentrate on the neatness of sound, the similarity of sound, and the repetition of the sound, same sound. And then rhyme is the sounds of words to create effects in song lyrics. And the effect is we know as the aesthetic aspect. Jadi rima itu merupakan suara dari sejumlah kata, tadi sudah katakan dua atau lebih, yang memberikan efek terhadap lirik lagu. Ada efek aspek estetika, seni, ya, memperindah bunyi,
Sehingga ketika membuat lagu, seorang membuat lagu, supaya lagunya enak didengar oleh pendengarnya, maka dia harus menerapkan yang namanya rima supaya enak didengar. Okay, that's a part meaning of rhyme. Next, why we use rhyme in song lyrics? Mengapa kita butuh menggunakan rima dalam lirik lagu secara khusus lagu berbahasa Inggris? Because rhymes help emphasize the rhythm of song lyrics. Nah, dengan adanya rima ini, itu menolong kita untuk memperkuat ritme lagu. Ya, ketika mulut memainkan, menyanyikan kata demi kata, unsur kata dalam setiap kata dalam lirik lagu itu lebih indah dengan adanya rima, memperindah ritme lagu. And then, when making a rhyme scheme, listeners will come to expect those rhyming partners to continue. But this is for the song lovers or literature lovers. Ya, para pencinta seni memang akan paham ini, bahwa ketika sebuah lagu memuat rima yang menarik, itu kadang-kadang kita sudah bisa menebak bahwa rimanya akan jatuh pada bunyi seperti ini untuk bait berikutnya. Membangun rasa penasaran. Want to know the next part of the song. And then, rhyme is a tool in songwriting that used to help tell our stories. Nah, ternyata penggunaan rima ini membantu juga kita selaku penulis lagu, bagaimana kita memperindah penyampaian cerita lewat lagu itu. Karena, as we know, song tell about specific stories about a life of a person. Sometimes tell about secret life. Ya, itu harus kita paham dalam lagu, bahwa bercerita tentang sebuah cerita. Pengecualian kalau berbicara kalau lagunya amin, berarti selesai di situ. And then there are some common patterns of rhyme in song lyrics. Beberapa rima yang paling umum ditemukan dalam lirik lagu. Ingat, ini secara khusus lirik lagu ya. Jangan disandingkan dengan poem saja or poetry, puisi itu sendiri, but focus on song lyrics. First, full rhyme. Itu artinya seragam, semua bunyinya sama a. Entah dia dari lagu terdiri dari 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 sampai sextuple line, itu tidak ada masalah. Artinya dia seragam A semua. Next, cross, bersilangan. Itu ABAB. Itu bersilangan. Namanya cross rhyme. And then huge rhyme. Rima berpelukan. ABBA. Ya, ini rima seperti apa ini? Kalau mengikat buras, tidak lama lagi lebaran itu ada burasa. Dalam bahasa Toraja burasa. Itu diikat. Ya, huge rhyme. And next, spouse rhyme, rima berpasangan, kembar. AA, BB, kalau terdiri 6 baris bisa saja muncul CC atau DD jika dia liriknya dalam 8 baris. Next, broken rhymes. Ini mulai tidak ada keteraturan, ada pemotongan. Misalnya AABA, OAABA, ABBC, or maybe ABCC, or AABC, bisa seperti itu. Itu broken rhymes. Next, free. Nah, free ini yang paling banyak sebenarnya juga muncul dalam lagu-lagu masa kini. Nowadays song, free rhyme. Itu tidak teratur. Artinya rimanya rima itu tidak dikontrol. Ya, formatnya ABCA and maybe ABCD. Di sini kita munculkan D ya. Karena ini sudah kategori free ya. Di beberapa teori saja kadang ada yang sampai E atau mungkin F. Ya, well, next. Itu sedikit tentang common patterns of rhyme and song lyrics. Coba kita perhatikan lagu yang ada dalam bahasa Indonesia. Ini bisa jadi panduan, a guide for us to recognize well next about the song lyrics rhyme. Okay.
Lagunya Ebit. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. So, let's give our attention to the last sound at the end of each word of its lyrics. Menyedihkan, kawan, saksikan, bebatuan. Okay, we can conclude that the 4 lines of these lyrics have the same sound at the end of each words. Keempat baris lirik lagu ini memiliki bunyi yang sama. Nah, itulah istimewanya dalam lirik berbahasa Indonesia. Apa yang tertulis itu juga bunyinya, sehingga ini mudah ditebak. Ya, suara yang diproduksi adalah N. Semuanya berbunyi dengan N, dan otomatis ini akan membuat pola rimanya itu adalah full A. Why we recognize full rhyme? Because all of the sound are same, sama persis, tidak ada bedanya. Menyedihkan, kawan, saksikan, bebatuan. Oh, itu ya. Okay, next slide. Still about Indonesian song, the other part of Ebit G. Ade song. Nah, coba ingat. Tubuhku terguncang di hempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. And next, perjalanan pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Nah, di sini mulai ada perubahan. Ada jalanan, masih bunyinya N. Ada rerumputan, bunyinya N. Ada saksi, bunyinya I. And then, sedih, juga itu bunyinya I. When we look a while just on the writing, maybe we can decide that the rhyme will be A, B, C. Based on the letter, berdasarkan tulisan. Nah, bisa saja itu kalau kita lihat tulisannya. Tapi ingat, tadi penekanannya rhyme itu adalah repetition of a sound. Pengulangan bunyi, similar sound. Bunyi yang mirip atau sama. Nah, di sini saksi tadi itu berbunyi I, dominan berbunyi I, sehingga pola rimanya adalah A, B, B. Jadi jangan lihat tulisannya, tapi bunyi. Satu lagi yang dalam bahasa Indonesia. Semuanya. Matahari, bisu, langit. Semuanya produce sound A, matahari bunyinya. I, bisu bunyinya. U, langit bunyinya T. Berarti kita simpulkan, the conclusion is the rhyme is A, B, C, D, or free rhyme, bebas, rimanya bebas, tidak ada bunyi yang sama, bebas, dan itu juga diakui. Ya. Oke, itu sedikit panduan dalam rima berbahasa Indonesia. Next, what about in English? Yeah, look at this song. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything is okay. Mother, how are you today? So, attention to its sound. Today, daughter, okay, today. Okay, there are 4 similar sound. Ada 4 bunyi yang sama. Dan ini mulai menarik dalam bahasa Inggris. Ingat, jangan lihat tulisannya untuk menentukan rima, tapi concentrate to the sound, how we pronounce the sound of the lyric or of the words. Okay, the sound produced are they, A, dominan E. Berikut, daughter, itu dominan E. Okay,
dominan E. Sementara today juga dia dominan E. Berarti kalau disimpulkan dia adalah full rhyme. Karena apa? Tadi kan pemahaman rima adalah bunyi yang mirip. Selain sama, dia mirip. Nah, today, daughter, okay, today itu semua memproduksi bunyi yang dominan. Vowel pertama yang dominan adalah E. Sehingga kita putuskan patternnya adalah A, atau rimanya adalah A. Full rhyme. Simpul. Nah, I'm sure mulai bingung. Kok bisa? Ya bahasa Indonesia memang gampang. Apa yang tertulis, ya itulah bunyinya. Bahasa Inggris different. So, let's comprehend at the next slide. What are we going to do, or what there are some steps we need to understand to recognize the rhyme in English song lyrics. Semoga materi yang akan dari berikutnya ini itu akan lebih mempermudah kita untuk memahami, memutuskan rima yang tepat dalam sebuah lirik lagu. Okay, let's get it done. Okay, there are 5 different types of rhymes that we can find or use in our song lyric. Okay, jadi di sini Bapak akan memberikan 5 jenis rima yang paling sering ditemukan dan paling sering digunakan dalam lirik lagu. Secara khusus lirik lagu berbahasa Inggris. Ada 5. First, perfect rhyme, then family rhyme, additive rhyme or subtractive rhyme, assonance rhyme, and consonance rhyme. Itu kelima akan kita bahas hari ini sebagai dasar teori bagaimana nanti anak-anak akan lebih mudah menentukan, oh, bait pertama lagu ini rimanya ternyata ABCD, dia free. Oh, bait kedua ini rimanya adalah cute rhyme, rima berpelukan. Oh, spouse rhyme. And then ada the next verse of the song. Jadi dengan harapan Bapak nanti dengan memahami 5 materi ini, anak-anak tidak akan lagi kesulitan untuk menentukan apa rima dari bunyi tiap kata di tiap lirik lagu itu. Kita bahas satu-satu ya. First, perfect rhyme. Perfect rhyme is the most common rhyme type. Ini salah satu jenis rima paling umum yang digunakan, teori rima yang paling umum. It has the strongest connection sounds between the two words. Ini memiliki hubungan yang kuat dalam ini bunyi di antara 2 kata yang berdekatan dalam baris lagu itu. Okay, there are some examples of perfect rhymes would be fry, cry, fry, dry, give, life, sad, mad, go, flow, love, and die. Artinya apa? 2 kata yang berdekatan itu bunyinya identik, persis sama. Walaupun tulisannya beda, artinya beda. Ingat, we are going to concentrate about how the word pronounce and produce sounds. Bagaimana menghasilkan suara. Jadi kita konsentrasinya itu adalah memahami suara, bunyi dari tiap kata. That's the perfect rhyme. I think this is easy. And then family rhyme. Ini agak luas cakupannya tentang family rhyme. Itu memiliki karakteristik, and the characteristics are the accented rhyming syllables have the same vowel sounds. Artinya apa? Suku kata dari rima yang diberi penekanan itu memiliki suara vokal yang sama. Itu aturan pertama, karakteristiknya dalam family. Next, kedua ini merupakan karakteristik yang dia bawa. The consonant sounds of the vowel are different, but part of the same family. Bunyi konsonan setelah bunyi vokal itu berbeda. Tapi ingat, di bagian A, bunyi vokalnya sama. Bagian kedua, bunyi konsonannya berbeda,
setelah tulisan atau penempatan huruf dari huruf vokal yang berbeda. Namun konsonan itu merupakan keluarga yang sama. Oke. In the next part you are going to find the family of the consonant. Nanti akan tampil di bagian selanjutnya keluarga-keluarga konsonan itu. Third, the accented rhyming syllables begin differently. Ada penekanan pengucapan suku kata yang berbeda di awal pengucapan kata dalam baris lagu itu. Jadi ada bunyi suku kata yang beda, tapi ingat bagian A menghasilkan bunyi vowel yang sama, walaupun vowel tulisan itu berbeda, tapi bunyinya sama. Berikut konsonannya juga sama, bunyi konsonannya berbeda ketika dibunyikan, karena konsonan itu berada di antara vowel yang juga ikut berbeda. Nah, some families of consonant sound. Nah, di sini Bapak memberikan 3 keluarga besar dari bunyi konsonan, yaitu ada plosives, b, d, g, p, t, k. Itu bunyi-bunyi konsonan yang diproduksi oleh hempasan suara dari bibir, ya, dengan rongga leher. Next ada frikatif. Frikatif ini lebih banyak menghasilkan suara yang berbunyi mendesis, bunyi S. Oke, like PTH, misalnya with, live, Z, watch, TH, wash. Jadi semua ini menghasilkan bunyi mendesis. Itu frikatif. And then nasal, ng. Nah, itu 3 keluarga besar dari konsonan. Itu yang terlibat dalam family rhyme. Sebenarnya kalau ini dianalisa, diidentifikasi dalam lirik lagu, itu gampang kita memutuskan, oh ini pasti rimanya lari ke ini. Next, the third, additive or subtractive rhyme. Rima tambahan, tapi bisa juga dikurangi. Nah, di sini salah satu penentu supaya kita tidak salah menentukan rima, ini harus dipahami. Kenapa? Ada penambahan dan ada pengurangan. Apa yang ditambah dan dikurangi? Kita temukan. Strength rhyme could be made by using additive and subtractive rhyme. There are 3 principles of this rhyme. They are ada 3 karakteristik utamanya atau prinsipnya dalam penggunaan rima ketiga ini, additive and subtractive rhyme. First, the accented rhyming syllables have the same vowel sound. Suku kata yang akan ditentukan rimanya itu memiliki suara vokal yang sama. Suara vokal yang sama. Next, artinya ada 2 kata dalam 1 bait di akhir tiap baris lagu itu memiliki bunyi vokal yang sama ketika diucapkan dari suku kata satu sampai suku kata kedua. Next, additional consonant sounds are added. Nah, ada tambahan bunyi konsonan, bahkan dikurangi after the vowel. Jadi ada bunyi konsonan atau konsonan yang bisa ditambahkan atau dikurangi setelah huruf vokal dalam penulisan atau dalam pembunyiannya. Jadi ada bunyi konsonan yang muncul. Next, the accented rhyming syllables begin differently. Oke, aksen penekanan itu berbeda berbeda ketika diucapkan. Ada bunyi yang berbeda ketika diucapkan di suku kata pertama. Oke, kita perhatikan lagu dari Boyzone, Every Day I Love You. I never thought that dreams came true. Oke, pay attention to the bold letter. Kata-kata yang ditulis tebal itu diperhatikan untuk memahami additive or subtractive rhyme ini. Ada true, do, new,
you. Oke. Keempat kata ini memiliki bunyi yang identik, yaitu u. Kita ulang ya. True, do, new, you. Nah, dari bunyi bisa kita tebak, dia akan jatuh ke full rhyme. Tapi yang kita mau pahami di sini adalah additive or subtractive. Ada true. Di atas huruf T dengan R itu dia kecil. Itu ada pengurangan bunyi. Berikut. New di ketiga. You know that I learned something new. Ada penambahan. Adding. Ada penambahan bunyi konsonan, yaitu N dengan Y. Sehingga bunyinya new. Dan ada perubahan bunyi konsonan dari W menjadi U. Oke. Berikut. Bunyi vowelnya sama, tapi tulisan vowelnya berbeda. Jelas ya, ada true, new, you. Ada U di U dengan ada I di true, tapi menghasilkan bunyi yang sama. Karena itu yang dimaksud dengan additive or subtractive rhyme. Next, the fourth, assonance rhyme. Assonance rhyme ini, sebelum Bapak berbicara lebih jauh, assonance rhyme juga ini kenal dalam poetry, puisi juga ada. Rima assonance. Assonance sebenarnya ini terbentuk dari bunyi vowel. Sebenarnya sudah terwakili dari perfect rhyme, family rhyme, additive or subtractive rhyme. Tapi tetap tidak apa-apa kita masukkan ini sebagai tempat untuk memudahkan anak-anak menebak rima lagu yang diberikan. The accented rhyming syllables have the same vowel sound. Nah, sekarang sudah berulang dari beberapa rima yang di awal tadi, itu sudah ada di dalam bahwa penekanan dari tiap suku kata dari rima yang akan dibunyikan itu memiliki bunyi vokal yang sama, bunyinya sama, mirip. Berikut, the consonant sounds after the vowel are different and part of different families. Nah, sekarang muncul juga bagiannya family rhyme. Suara konsonan setelah huruf vokal itu berbeda. Namun, konsonan tersebut atau bunyi konsonan tersebut, dia berada dalam satu keluarga. Artinya, misalnya P dengan P dengan B, P dengan B, itu kan sama, keluarga yang sama. Atau CH dengan X, itu keluarga yang sama. Berarti, kalau itu memiliki bunyi di dalam lirik lagu, berarti mereka harusnya ditempatkan pada rima yang sama. Misalnya sama-sama berbunyi AA atau KBB. Terus diterangkan di sini. Bunyi konsonan setelah konsonan itu ada perbedaan. Tapi mereka merupakan satu keluarga. Jadi ini penting. Supaya tidak langsung memutuskan ABCD atau AABB atau ABBC. Siapa tahu itu seharusnya dia AA semua, jadi full rhyme. Jadi poin kedua ini penting. Bunyi konsonan yang berbeda, namun di dalam keluarga konsonan yang sama. Ya, anggaplah ini kalau ada kembar tapi tidak mirip sama sekali. Yang satunya berkulit aborigin, yang satunya berkulit Korea. Ya, ini namanya konsonan yang berbeda suara, tapi dalam satu keluarga, karena orang tuanya satu, walaupun tampilannya beda. Saya kira bisa dipahami ya, lewat ilustrasi ini. Next, the accented rhyming syllables begin differently. Ditekankan kembali, padahal sudah ditekankan di
jenis rima sebelumnya. Penekanan dari suku kata, dari rima yang akan dibunyikan itu sudah berbeda di awal. Penekanan bunyinya beda. Sudah berbeda di awal. Tapi bunyi akhirnya nanti itu akan sama. Kita kembali lagunya Maywood, Mother How Are You Today. I found the man of my dreams. Ada dreams. Lihat kembali pengertiannya. The consonant sound, the accented rhyming syllables begin differently, and the syllables have the same vowel sound. Next time we will get to know him, and then many things happened while I was away. Berikut Mother How Are You Today. Ada berapa konsonan yang muncul di sini? Ada 3 ya secara umum. Ada M, ada W, dengan ada D. Nah, kita kembali ke penjelasan di awal. The consonant sounds after the vowel are different. Bunyi konsonan sesudah vokal itu beda. Coba kita lihat. Dreams. Ada A and M. Berikut. Away. Sudah jelas berbeda toh? Berikut today. O and D berbeda. Next. The accented rhyming syllable have the same vowel sound. Oke. Yang kita tekankan, pengucapan yang kita tekankan itu memiliki bunyi yang sama. Oke. Bring. Him. Bunyinya sama kan? Memproduksi huruf I. Dream. Him. Dua-duanya huruf I. Oke, between dreams and him. Satu lagi. The accented rhyming syllables begin differently. Penekanan pada suku pertama dari kata yang akan dibuat rimanya itu berbeda. Saya kira ini clear. Jelas sekali. Dream, him. Sudah terjawab di situ. Huh? Away, today. Jadi penekanannya itu karena dia terdiri dari 2 suku kata, berarti penekanan itu harus ada di suku kata pertama. Dreams, him, away, today. Nah, sudah jelas menjawab materi kita yang ketiga. The accented rhyming syllables begin differently. Next, yang terakhir. The consonants rhyme. Nah, rima konsonan terbentuk dari bunyi konsonan sebenarnya, yaitu first the repetition of internal consonant sounds. Ada pengulangan bunyi konsonan, maybe tidak selamanya, tapi kalau ada, ini akan menolong kita untuk membantu mengenali rima. Next, the weakest rhyme connection that can be created between 2 words. Jadi kalau yang paling kuat tadi itu adalah the strength one adalah additive or subtractive rhyme. Nah, yang paling lemah adalah consonant rhyme. Ini hanya dia adalah sebuah trik bagaimana memutuskan terakhir rima seperti apa yang akan ada di bait lagu itu. Dan ini bisa muncul ini, tapi dia dikatakan the weakest rhyme connection. The reason for this is because the words have very little in common. Jadi persamaannya itu kecil sekali. Tapi harus diingat, rima itu has similar sound. Bukan hanya same sound, similar. Walaupun di sini mengatakan the 2 words or maybe more have very little in common. Hanya memiliki hubungan bunyi yang sedikit. Jadi kalau dia memiliki bunyi huruf I sedikit saja, sementara yang lainnya itu sudah dominan berbunyi EI, berarti kita harus membawa dia larinya ke E. Walaupun sedikit saja bunyi yang memproduksi dia, tapi dia membawa bunyi yang dominan, berarti dia bisa dikategorikan masuk dalam satu jenis rima yang sama.
Ini berat memang. Jadi harus membunyikan berulang-ulang. Kita harus tahu pengucapan kata demi kata itu supaya kita menentukan apa rimanya. Salah kita mengucapkan, maka kita kemungkinan akan salah menyebarin. Next, these rhymes have these three characteristic. Ada 3 ciri khasnya. First, accented rhyming syllables have different vowel sound. Lagi-lagi kembali ke sini bahwa suku kata yang akan diberikan penekanan itu memiliki bunyi vokal yang berbeda. Ada bunyi vokal yang berbeda. Next, the consonant sounds after the vowel are the same. Bunyi konsonan sesudah huruf vokal itu sama. Berikut, the accented rhyming syllable begin differently. Kemudian penekanan suku kata pertama itu berbeda. Saya berikan 2 contoh kata yang sederhana ya. Ini merupakan konsonan rhyme yang paling umum. Why? Because C and K have the same sound, sama produksinya. C itu dalam bahasa Inggris kadang dibunyikan sama dengan K, K, ya. Beda kalau bahasa Indonesia, C ya C, C ya cinta, K ya kawin. Sudah beda toh? Tidak mungkin ada cinta jadi cawin atau cinta berpasangan dengan kawin, tidak ada. Bahasa Inggris bisa saja. Berikut kita pahami nih, locket and ticket. Dari yang pertama, accented rhymes have different vowel sounds, memiliki bunyi vokal yang berbeda pada penekanan suku pertama. Perhatikan, locket, ticket, vowelnya sudah beda toh? Satu berbunyi O, yang kedua berbunyi I. Next, the consonant sounds after the vowel are the same. Bunyi konsonan setelah huruf vokal itu sama. Coba, vowelnya O dengan I, konsonannya sama. CK, lock, tick, toh, berbunyi K. And then the accented rhyming syllables begin differently. Pengucapan pertama juga beda. Lock, tick, sudah beda toh? Oke, saya harap ini dipahami. Ini bagian terakhir dari 5 dasar teori rima yang harus dipahami agar bisa memutuskan bahwa lagu itu rimanya apa. Sorry, Mr. Julius, the time is explanation. Okay, one slide more. Okay, kita perhatikan contohnya. Ada this time there will be no delay. Today itu sudah menjawab sebenarnya 3 penjelasan aturan tarik di awal. Ya. Oke. Saya kira ini slide terakhir. Saya tidak menambahkan lagi, ada latihan di belakangnya. Tapi kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa chat saja dia live. Nanti Bapak moderator akan menyampaikan. Oke, that's all, Mr. Ismanto and Mr. Kasno. Thank you. Okay, thank you, Mr. Julius, for the best explanation. Ya, terima kasih pada Bapak Julius Roma yang telah membawakan paparannya tentang rhymes in the song lyrics. Jadi untuk materi kelas 10-11 ini, mungkin dari para audiens, para peserta atau yang pemerhati tadi materi bahasa Inggris bisa menanyakan atau memberikan pesan-pesan atau hal-hal yang berkaitan dengan rima ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lirik sebuah lagu. Nanti bisa ditujukan kepada beliau, Bapak Julius Roma. Atau mungkin bisa kita sapa-sapa dulu, Pak Roma ya. Silakan, Pak Ismanto. Disapa dulu. Ya, selamat siang dari Pak Brian Kristianto. Ada lagi Pak Kardi 26. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ada Delicia Setiawati Patioran. Selamat siang. Selamat siang. Felitia Anggionisari. Selamat siang, Pak. Sudah mahasiswa itu, Pak. Oh, alumni. Ya, selamat bertemu, Felitia.
Ada Jimri Maricia, selamat siang. Selamat siang juga. Diana Kasa, selamat siang juga. Veronica Rini Palalangan, selamat siang juga. Ada Edlin Bets Silista, selamat siang. Good vibes, saya Mr. Roma. Thank you. Borolangi Margareta, ya selamat siang ya, juga ya. Ada lagi star ini, Papa Frank. Ya. Tadi tidak apa-apa, ini mungkin masih awal lagi. Ya. Lanjut ke Justin Padang, ya selamat siang Pak. Ya. Ini ada Dwi Narnia 3571 itu. Ini juga rekan CS English Teacher tuh. Ada Pak Brian ya. Brian Kristianto lagi ya. Ada lagi Novan Mulyana. That is my favorite song. Ya. Mungkin yang Mother Oa itu tadi ya. Atau ada lagi Novri Handayani, selamat siang Pak. Ada Kaila Deviria, selamat siang juga. Oke, ya, terima kasih Pak Ismanto. Ada kayaknya ada pertanyaan. Ini materi untuk jenjang apa? Ya sebenarnya ini juga untuk SMK, untuk semua jenjang ada, bahkan sampai kelas 12 ada. Cuma kan kelas 12-nya sudah ujian sekolah, sudah siap-siap dari masyarakat semua. Jadi untuk semua jenjang. Jadi istimewanya lagu ini adalah dia materi untuk semua jenjang dengan KD yang sama. Jadi kalau saya karena tiap 3 jenjang itu saya ajar, jadi kelas 10 itu cuma pengenalan dulu. Kelas 2 kita mulai masuk di dalam rohnya. Kelas 3 kita babat habis di kelas 12. Kita babat habis di situ. Jadi kalau kelas 10 paling ya menebak apa arti lirik lagunya, tapi kelas 12 harus paham sebenarnya secara menyeluruh. Jadi lagu ini dia sederhana kita lihat, tapi sebenarnya dia adalah inti dari keseluruhan materi dalam bahasa Inggris. Karena di dalam lirik lagu itulah termuat semua penjelasan bahasa Inggrisnya dibahas, termasuk tata bahasanya. Mau naratif ada di lirik lagu, mau deskripsi ada di lirik lagu, mau penjelasan ada di lirik lagu, mau bercerita kehidupan sehari-hari ada juga di lirik lagu, mau berbicara tense sudah jelas di sana. Berbicara penyesalan berarti pakai simple past. Itu kan sama dengan text recount dengan naratif. Mau berbicara future ada lagu paling banyak karena lagu kan bahasa gombalan. Yang paling banyak berbicara akan, you only the one. Kau udah satu-satunya, tapi kalau tidak hati-hati, you will be the one. Oh, you will be the other one. Bisa saja seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, Pak Ismanto. Karena tidak, saya yakin ini anak-anakku ini banyak-banyak malu ini. Pasti ramai di grup WA ini. Malu dibaca di YouTube. Oh iya. Kira-kira itu. Ada satu saya jawab dulu. Apakah semua karakter dalam Family Rhyme bisa digunakan bersamaan? Dia bisa. Karena karakter itu sebenarnya kita harus pahami supaya bisa menebak apa rima yang kita gunakan. Supaya kita tidak langsung memutuskan, wah ini ABCD ini. Tulisannya beda, artinya beda, berarti dia ABCD. Jadi kelima teori dasar ini kita harus gunakan secara bersama-sama supaya kita bisa menentukan, oh rima lagu ini seharusnya seperti ini. Jadi terima kasih Pak Kardi 26 atas pertanyaannya. Oh iya. Untuk lagu-lagu yang lama atau yang baru itu kira-kira Pak menggunakan rima? Kalau saran saya, kalau mau memahami lirik lagu itu secara utuh, pelajari lirik lagu-lagu lawas, lagunya Guns N' Roses, Bon Jovi. Itu sebenarnya mengapa lagu itu sebenarnya everlasting sampai sekarang itu tidak tergantikan karena apa? Nilai seninya terpenuhi. Ya, sama dengan lagunya Ebit tadi yang saya tampilkan. Mengapa dia abadi sekali di telinganya orang Indonesia? Ada nilai seninya di lirik lagu. Nah, itu penjelasan tambahan dari saya.
Ya, kira-kira cukup ya waktunya Pak, ini waktu menunjukkan habis ini ya. Baik, saya masih cukup, masih 10 ya, menit. masih cukup Pak. Ternyata sudah ya. Baik, mungkin nanti saya beri waktu lagi untuk penanya atau ini ternyata waktunya dan saya lihat masih ada sekitar ya 6 menit lah ya. Ya, saya tambah saja. Oke, jadi misalnya tadi kan di materi translate terakhir itu di lagunya lagu Mother How Are You Today, kan di situ ada kata-kata mengatakan fine, summer, delay, today. Jadi lihat dari tulisan itu sebenarnya sudah pasti kita mengatakan kalau bahasa Indonesia rimanya pasti ini A B C C karena ada huruf E, ada huruf R, ada huruf Y 2 kali sama, berarti itu pasti salah. Karena dalam bahasa Inggris kita harus membunyikan yang tepat. Ada fine. Dia membawa huruf E yang kecil sekali. Summer. Membawa juga huruf E. Delay. Membawa huruf E. Today. Membawa huruf E. Jadi dari bunyi sehingga tadi itu bisa menjawab pertanyaan Pak Kardi. Apakah semua karakter dari rima ini ya gunakan supaya kita tidak salah memilih rima. Jadi kalau kita bunyikan sederhana, fine, summer, delay, today, kesimpulan awal kita menebak rima adalah AA, BB. Karena ada lay, day. Dia membawa huruf I. Tapi kita kan diatur tadi oleh assonance rhyme, consonant rhyme, dan juga additive and subtractive rhyme. Ada pengurangan dan penambahan. Sehingga kata fine, summer, delay, today, dia itu harus masuk dalam full rhyme. Karena membawa huruf E, keempat-empatnya membawa huruf E yang mirip, identik. Ya, itu sehingga saya menjawab juga pertanyaan dari Bapak Kardi 26. Apakah semua karakter dalam family rhyme bisa digunakan? Oke, that's all, Mr. Kasno and Mr. Ismanto. Sekaligus salam kenal dari dalam dunia maya. Thank you. Ya, ini penjelasan yang luar biasa dari Pak Julius Roma Patandian ya, tentang the rhyme in song lyric ya. Jadi sorry, my English just still so poor. Try more and more. The next time it will be fluent, Mr. Iswanto. Okay. I ever teach English too, but it's very fast time. Oke, Pak Kasno, Pak Ismanto, itu materi penyampaian dari materi saya untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan brings a new thing for us in our mind, particularly about song. It's just not know what's the meaning of the song lyric in Indonesia or how to translate it, but more than we know the aesthetic art of the song lyric by learning the rhyme. Thank you. That's all. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak Julius Roma Patandian. Ya, waktu sudah ya cukupan nih Pak ya, Pak Kasno ya. Kira-kira sudah habis. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini saya cukupkan saja. Saya selaku moderator Ismanto SPD dari SDN Semawung Purworejo, Jawa Tengah, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian semua dari anak-anak maupun Bapak Ibu guru ataupun pemerhati semua. Dan waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada beliau Pak Kasno selaku host dalam acara ini. Terima kasih. Monggo Pak Kasno. Ya, terima kasih Pak Ismanto yang sudah memandu jalannya belajar online pada hari ini dan pemateri kita. Halo Pak Julius, sangat luar biasa sekali. Materi hari ini mudah-mudahan semuanya dapat berguna atau bermanfaat buat teman-teman atau seluruh siswa-siswi yang di Indonesia khususnya, yaitu untuk berbagi tentunya adalah tentang materi bahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Julius Rama Patandian tadi bisa kita simak baik-baik dan bermanfaat buat kita ke depannya.
Saya ucapkan terima kasih juga Pak Ismanto dan Pak Julius yang sudah menemani dan berbagi pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya menghimbau pada seluruh pemirsa dimanapun berada, tetap stay setiap harinya di pukul 13 WIB atau 14 Wita, 14 Wita di channel yang sama yaitu di YouTube Rumah Belajar Streaming, tentunya dari pemateri-pemateri yang berbeda dan materi-materi yang menarik lainnya yang bisa kita nikmati bersama untuk berbagi di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan ini mungkin hari yang kedua puasa. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini marilah kita tutup dengan alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi Pak Ismanto yang selaku moderator dan Pak Yunus sebagai pemateri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.